Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya ajak sedulur untuk kembali menguak dan mempelajari tentang kisah-kisah yang terjadi seputar peristiwa G30 SPKI. Ya, G30 SPKI adalah sebuah peristiwa besar yang menjadi noda hitam dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Setelah meletusnya peristiwa berdarah yang membawa korban beberapa jenderal terbaik Angkatan Darat Indonesia tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberontakan, pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI tersebut kemudian dieksekusi mati. Salah satu di antara mereka yang dieksekusi adalah D.N. Aidit. Ya, sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI), D.N. Aidit jelas tak luput dari pembantaian pengikut PKI pasca peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Setelah sempat menghilang pada malam hari peristiwa G30S terjadi, D.N. Aidit ditemukan di sekitar Solo. Alwi Shahab, seorang wartawan senior dalam harian Republika, pernah menulis bahwa pada saat dilakukan penangkapan, D.N. Aidit bersembunyi di dalam sebuah lemari. Pada saat itu, ia ditemukan oleh pasukan Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade 4 Infanteri. Pada saat dilakukan penangkapan, D.N. Aidit berkali-kali meminta pada Kolonel Yasir Hadibroto untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Namun, Kolonel Yasir Hadibroto tidak mau menuruti begitu saja permintaan D.N. Aidit. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutarbalikkan fakta, sehingga persoalannya akan menjadi lain. Demikian ungkap Yasir Hadibroto, seperti yang dikutip dalam buku Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia, karya Abdul Ghafur. Lantas bagaimana nasib Aidit selanjutnya? Pada pagi buta, Yasir Hadibroto pergi dengan membawa Aidit meninggalkan kota Solo. Memasuki Boyolali, Kolonel Yasir Hadibroto membelokkan mobilnya menuju ke markas Batalion 444. Di tempat itu, Kolonel Yasir menanyakan pada Mayor Trisno, Komandan Batalion, apakah ada sumur di tempat itu. Sang komandan kemudian menunjuk sebuah sumur tua di belakang markas. Yasir kemudian membawa Aidit ke sana. Di dekat sumur tua tersebut, Yasir mempersilahkan tahanannya untuk mengucapkan pesan terakhir. Namun, waktu itu justru Aidit mengumandangkan pidato dengan berapi-api. Mendengar pidato itu, Kolonel Yasir Hadibroto dan para anak buahnya naik pitam. Dia langsung menembak Aidit dengan peluru hingga dadanya berlubang. Jenazahnya langsung tersungkur dan masuk ke dalam sumur tua tersebut. 50 tahun lebih peristiwa itu sudah berlalu. Setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun penanda bekas sumur di pekarangan gedung tua bekas markas Batalion 444 di Boyolali. Tanahnya pun sudah ditumbuhi berbagai tanaman seperti labu siam, ubi jalar, pohon mangga, serta jambu biji. Namun, banyak orang meyakini bahwa di sana dulu ada sumur tua yang menjadi tempat pembuangan jenazah Aidit. Salah satu tokoh yang meyakininya adalah Mustasyar Nahdlatul Ulama Boyolali, Tamam Saimuri. Pada tahun 1965, Tamam Saimuri Muda adalah seorang aktivis gerakan pemuda Ansor. Dia sempat bertemu dengan Kolonel Yasir dalam sebuah rapat organisasi di pendopo kantor kabupaten. Dalam rapat itu, Yasir mengumumkan kalau dia telah menembak mati Aidit beberapa hari sebelumnya. Selain itu,
Kolonel Yasir Hadibroto juga menunjukkan arloji DN Aidit yang ia bawa dan menceritakan pada saat membunuhnya, Aidit diberondong senapan AK sampai habis 1 magasin. Setelah puluhan tahun berlalu, cerita itu sampai juga ke telinga putra DN Aidit, yakni Ilham Aidit. Ilham Aidit terus mencari tahu keberadaan makam ayahnya yang memang sulit ditemukan pada saat itu. Pencarian Ilham Aidit baru berbuah ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat di Boyolali menghubunginya dan menceritakan tentang lokasi makam DN Aidit. LSM itu mengaku mendapatkan informasi itu dari sumber-sumber kredibel yang terlibat langsung dalam peristiwa eksekusi pemimpin PKI tersebut. Dan pada akhirnya, saat tahun 2003, Ilham Aidit akhirnya mendapat kesempatan untuk datang ke pusara ayahnya. Tempat itu kini telah menjadi gedung tua yang digunakan sebagai mes pegawai Komando Distrik Militer atau Kodim Boyolali. Pada saat berkunjung, Ilham Aidit tak kuasa menahan perasaannya. Air matanya bercucuran, tak kuasa membendung perasaan. Kemudian Ilham Aidit pada saat itu berkata, "Naluri saya mengatakan, memang disinilah tempatnya." Air mata Ilham Aidit tentu saja seolah mewakili kesedihan yang dialami oleh kelima anak-anak dari DN Aidit. Kelima anak DN Aidit tersebut adalah Ilham Aidit, Ibraruri Putri Alam, Irfan Aidit, Ilya Aidit, dan Iwan Aidit. Ya, 22 November 1965, DN Aidit, salah satu tokoh besar pada masanya, menghembuskan napas di ujung peluru senjata Kolonel Yasir Hadibroto dan anak buahnya. DN Aidit memang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia yang pada pemilu 1955 meraih 16,4% suara. Pada tahun 1960, DN Aidit membawa Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Akan tetapi, ambisi besar membuat DN Aidit akhirnya terjerembab, terperosok karena terpeleset dalam sebuah peristiwa besar yang kemudian kita kenal sebagai G30S PKI. Semoga ini menambah wawasan kita semuanya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Salam.